صلاة من الله وألف سلام على المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Paling mahal adalah Iman. iya benar. Ya, saat ini kesehatan menjadi prioritas ya buat kita. Ya, yang mana kesehatan bisa menjadi perantara buat kita agar mudah aktivitas, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja bisa menjadi ibadah, ladang pahala. Tidur pun juga, apalagi benar-benar bentuknya adalah ibadah kepada Allah ya. Dimulai dengan mungkin yang tadi pagi sholat sunnah duha ya, bukan sholat subuh ya, tahajud ya, benar, dan sebagainya. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberi istiqomahan ya, sampai nanti akhirnya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca Fatihah untuk apapun yang kita niatkan ya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk pengarang kitab Arba'in Nawawi Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kemarin hadis tentang menjaga keimanan. Nah, kita ulang ya. Kalau udah ada yang hafal, saya lanjut nih ke hadis berikutnya. Ayah apa? Udah ada yang hafal ya? Masih. Iya, itu boleh juga tuh dihafal, masih ya. Pasnak masih. Itu hadis yang ke-20. Nah, ini hadis yang ke-23 ya, saya ulang ya. Ilmu diulang biar hafal ya. Kalau Imam Syafi'i nggak perlu diulang karena beliau hafal. Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i. Iya. Pasti dia juga hafal masih. Kemarin hadis tentang menjaga keimanan. Ya, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu salisu wal 'ishruna an Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman ya. Masih ingat ya kemarin at-tahuru syatrul iman. Jadi at-tahuru jangan sampai salah ucap ya, bukan at-tuhuru. At-tahuru. Ya, karena bahasa Arab itu sensitif, ketika beda baris maka beda arti ya. Contoh istighfar. Asal katanya dari ghafaro. Ya, asal katanya ghafaro ditambah 3 huruf, alif, sin, dan ta. Ya. Alif, sin, dan ta sebagai tambahan itu bisa artinya adalah meminta ya, atau berusaha. Contoh lagi istikharah, tambahan depannya kan sama istighfar, alif, sin, dan ta. Istighfar. Ya, minta yang terbaik istikharah. Istighfar meminta ampun. Kalau istighfar Istighfar minta kabur. Minta
Jadi gitu ya. Contoh lagi, al-ghuslah atau al-ghuslu sama al-ghuslu ya. Jadi kata awal al-ghuslu sama al-ghuslu. Beda domah tuh di atasnya, beda juga artinya, gitu ya. Kalau al-ghuslu itu mencuci seluruhnya. Kalau al-ghuslu mencuci sebagian. Al-ghuslu mencuci, iya, menggosok, membasuh, menggosok, mencuci. Al-ghuslu sama al-ghuslu beda ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini hadisnya pun begitu. At-tahuru syatrul iman, bukan at-tuhuru. Kalau at-tuhuru itu perbuatannya. Kalau ini at-tahuru adalah air untuk bersuci. Seperti itu. At-tahuru syatrul iman. Lanjut, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Nah, yang kemarin hadis ke-23 tentang menjaga keimanan. Yang pertama adalah dengan kita bersuci ya, menjaga kesucian kita ya, artinya menjaga wudu ya, menjaga wudu ketika kita hadas kecil, hadas besar maka mandi. Itu salah satu menjaga keimanan ya. Sunahnya ketika mau tidur itu berwudu dulu ya, itu sunnah. Berat memang, apalagi udah kemalaman, udah kecapean, wudu dulu boro-boro ya, malah tepar tidur ya. Sunahnya wudu untuk menjaga keimanan ya. Salah satunya lagi adalah tidur dalam keadaan berwudu itu terjaga dari yang namanya sihir ya, dari santet, teluh, papat, limo. Teluh aja nggak kena, gimana papat sama limo? Oh iya benar. Iya. Itu dengan berwudu. Apalagi sebelum tidur banyak doa ya. Kemudian baca kulhu, al-falaq, an-nas. Itu menjaga daripada sihir. Baca ketika posisi dalam berbaring menjelang mau tidur. Terus kalau mau bangun tahajud ya, yang muda-muda nih, yang masih susah bangun subuh, mau tahajud nih, pengen tahajud sekali-kali gitu ya, baca, kalau kata guru saya Kiai Haji Iskandar Eski itu baca Al-Lahab, tabat syada abi lahabi wa tab, terus sampai selesai surah itu ulang. Nanti kita mau bangun jam berapa, jam 3, jam 4 ya, itu terbangun tuh jam segitu apa yang kita pengen. Itu amalan dari beliau, baca Al-Lahab. Artinya tabat syada abi lahabi wa tab, ya, celakalah ya. Tabat syada, celakalah kedua tangan. Tabat syada abi lahabi wa tab, abi lahab ya, celakalah kedua tangannya abi lahab. Terus baca terus ya. Ini surah Al-Lahab itu surah tentang bagaimana Abi Lahab itu memang menjadi orang yang Allah laknat ya. Nah, jangan sampai ya kita terlaknat, keturunan kita terlaknat. Makanya doa tuh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu. Walaupun misalkan belum punya anak, baca tetap Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Apalagi yang udah punya anak, baca. Punya istri, baca. Istri. Oh iya. Tidak perlu mulu tapi kagak pernah. This one. Enggak apa-apa ya, Bro. Enggak, tapi Iya. Iya itu ya, bersuci. Karena bersuci ini adalah sebagian daripada iman ya. Jaga kesucian atau jaga wudu ya. Jaga.
Salah satu orang yang beriman, salah satunya adalah dia menjaga kebersihan, ya, tempat kerja, pakaian, macam. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan alhamdulillah itu memberatkan akan timbangan amal perbuatan. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, dan lafaz subhanallah walhamdulillah akan memberatkan, memudahkan keduanya. Subhanallah ini adalah tasbih. Tasbih adalah untuk menyucikan Allah dari kekurangannya. Kita membaca tasbih berarti kita menyatakan bahwa Allah suci daripada kekurangan. Allah nggak punya kekurangan, subhanallah. Yang punya kekurangan makhluk, Khalik nggak punya kekurangan. Gitu ya. Sayangnya kita baca subhanallah, bahwa kita yakini Allah itu suci daripada kekurangan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah adalah kalimat tahmid, ya, menyifati Allah dengan kesempurnaan, ya, semua kesempurnaan, semua keutamaan, semua kelebihan, ya, itu hanya kepunyaan Allah. Makanya baca alhamdulillah, tujuannya ke sana, ya, alhamdulillah, ya. Rizki yang kita punya, baca alhamdulillah, karena apa yang kita punya sayoginya punya Allah. Kesempurnaan yang kita punya sayoginya punya Allah, ya. Jadi ketika kita lebih sempurna daripada orang lain, bukannya kita sombong, tapi banyak-banyak alhamdulillah, gitu. Karena semua punya Allah. Nah, subhanallah dan alhamdulillah ini memenuhi, ya, di antara langit dan bumi. Amalnya sangat besar, ya, ketika kita membaca subhanallah alhamdulillah. Apalagi kita main subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca, itu ringan di bibir tapi berat di timbangan amal perbuatan. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Amin, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Kemudian apalagi cara menjaga keimanan, yaitu dengan wassalatu, dan sholat, ya. Kita sholat, dah, yaitu bukti orang beriman adalah sholat. Karena sholat itu adalah menjadi cahaya buat dia. Kenapa bisa menjadi cahaya? Sebelum sholat kan pasti wudu. Ya, ketika kita berwudu, perbedaan orang Islam nanti di hari kiamat adalah mereka tangannya bercahaya, ya, mukanya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya, kuping, hidung semua bercahaya. Kenapa? Karena ada bekas wudunya. Itu nanti kita bercahaya di sana, ya. Karena nanti, ya, orang-orang dibangunkan, ya, di padang mahsyar berdasarkan kelakuan dia nanti di dunia, kelakuan dia dahulu di dunia, ya. Di dalam satu kitab, di kitab Kasbul Ghaibiyah dikatakan ada yang dibangunkan atau dibangkitkan, ya, kepalanya, ya, serupa dengan babi, ada yang serupa dengan monyet, gitu, ya. Saya nunduk aja dari jangan ada yang lain, ya. Jadi ibaratnya sama makhluk-makhluk juga. Iya. Nah, kita nih lagu makhluk itu diwujudkan gitu. Iya. Jadi Kasbul Ghaibiyah, ya, ada 12 buah disebutnya, ya. 12 golongan, ya. Ada yang mukanya muka babi, mukanya muka monyet, kayak gitu. Ular. Nah, walaupun itu doib, ya, tapi menjadi cambuk buat kita, ya. Jangan sampai kita sifat kita seperti sifat babi, sifat monyet, ya, seperti itu, yang terima suap segala macam, gitu. Ya, mudah-mudahan kita bangun, ya, dalam keadaan seperti sekarang, ya, berwajah manusia, mukanya, badan tubuhnya tubuh manusia, kemudian bercahaya karena bekas wudu kita. Makanya wudu kita yang benar tuh, ya, ya, biar bercahaya. Iya, benar. Kemudian apalagi? Sholat itu menjadi cahaya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk kepada kebaikan, ya. Kita dengan kita bersolat, ya, kita sholat, maka Allah kasih petunjuk, ya.
Wasodaqatu burhanun, dan sedekah itu menjadi bukti, ya, menjadi bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita sedekah berarti kita membuktikan keimanan kita. Ya banyak-banyak dah. Ya, kalau nggak bisa 10.000 ya 5.000, nggak bisa 5.000 ya 1.000, nggak bisa 1.000 ya kebangetan ya. Dapat 1,2 ya kemarin, sih nggak bisa ya. Ya boleh lah di sini ya. Siapa? Ya siapa kira? Itu kalau yang dapat berarti masih kurang. Iya. Bersyukur yang masih belum dapat gitu, berarti kasih dua mau. Iya benar. Nah, ucapannya tadi apa? Alhamdulillah. Kita punya kelebihan uang, ya alhamdulillah, itu dari Allah semua. Iya, semua kesempurnaan, semua kelebihan itu sebenarnya sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru adiyauna, sabar adalah ya, sabar adalah Biar deh. cahaya, ya, dia, ya. Nah, bilangin tuh Mas Daya dalam bahasa Arab artinya cahaya. Apa? Dia. Iya. Al-dia, iya. Iya. Asal katanya ad-dawu, iya. Iya. Makanya dia anugerah. Iya, Berarti cahaya. Allah memberikan cahaya kepada anugerah itu. Dulu. Sabar ini berat ya. Sabar yang paling berat adalah sabar menjalankan perintah Allah, ya. Sabar terhadap musibah mungkin orang banyak sabar. Sandung sabar, ditabrak orang sabar. Giliran disuruh ngaji, ya menuntut ilmu kan wajib. Dia nggak sabar, kenapa? Dia nggak ikut ngaji. Ya pengajian di sekeliling dekat rumah, musola, masjid atau lingkungan RT ada pengajian. Ya pengajiannya yang benar ya, yang gurunya megang kitab, gitu ya. Sumbernya jelas, dia nggak datang. Berarti dia nggak sobat. Mungkin lagi sibuk kali. Gitu. Itu salah satu kesabaran adalah paling berat, sabar taat kepada Allah. Ya, kalau sabar terhadap musibah mungkin orang masih banyak yang kuat, tapi sabar terhadap perintah kepada Allah ya banyak yang belum bisa. Kemudian wal Qur'anu hujjatul lak, ya hujjatun lak. Dan Quran itu menjadi hujjah ya bagimu. Menjadi sebagai yang meringankanmu ya, atau alaika, atau yang memberatkanmu ya. Quran itu bisa meringankan, bisa memberatkan. Gimana? Kalau Quran itu kita jalani perintahnya, maka nanti di yaumil akhir dia bisa meringankan ya hisab kita. Tapi ketika kita langgar ya perintah yang ada di Al-Quran, ada perintah, ada larangan. Kalau kita tidak menjalankan apa yang menjadi rambu-rambu dalam Al-Quran, maka akan memberatkan kita nanti di yaumil akhir. Sering-sering baca Quran, ikuti perintahnya walaupun kita belum bisa semuanya ya sebagiannya. Kalaupun kita belum bisa sebagiannya, jangan menyepelekannya. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan semua apa yang ada di Al-Quran ya, perintah yang ada di Al-Quran kita dapat menjalankannya. Amin ya Allah, amin. Nah, pada akhirnya hadis ini kalimatnya adalah kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Seorang mukmin ya harus menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap manusia ya pergi di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya. Maksudnya apa? Menjual diri ya. Dia menjual diri, lalu ia memerdekakan dirinya. Ada yang menjual diri, kemudian dia menjual dirinya dari, memerdekakan dirinya dari kehinaan dan azab ya. Dia nggak mau kena azab, dia nggak mau kena kehinaan ya. Dia nggak mau hina dirinya. Kemudian aumubikuha, atau dia ada juga sebagian yang menghancurkan dirinya. Jadi ada yang manusia ini setiap hari ya, ada yang menjerumuskan dirinya sendiri dalam kehinaan, ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan. Tinggal pilih lah tuh ya. Ada jalur baik, ada jalur buruk ya. Jalur buruk kalau dia mau celaka, ya masuk ke jalur buruk. Tapi kalau dia mau mulia, maka dia hindari. Seperti itu.
jual diri kepada Allah dengan taat kepada Allah, jual diri kepada setan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa sih? Maksiat adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini hadisnya panjang nih. Ya, awalnya adalah at-tahuru syatrul iman. Terus panjang. At-tahuru syatrul iman alhamdulillah tamla'ul mizan. Ila akhir hadis ya. Sampai dengan akhir hadis. Mau dihafal nggak nih? Panjang ya hadis. At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatul lak aw 'alaika kullu nasi yaghdu fa bay'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Ya, awalnya sama akhirnya dah. At-tahuru syatrul iman. Riwayat Imam Muslim. Hadis ke-23 kitab Arba'in Nawawi. Ya, sekian. Terima kasih atas segala kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.